Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahu bahwa kita sekarang sudah memasuki bab baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Ibu harap kalian sudah membaca dan mempelajari ya, apa itu teks laporan hasil observasi, dan untuk apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ya, jadi teks laporan hasil observasi itu memberi informasi faktual tentang suatu objek atau fenomena. Seperti itu ya. Adapun pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang isinya penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, teks hasil laporan observasi juga disebut teks klasifikasi. Kenapa? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teks laporan hasil observasi juga mempunyai ciri-ciri. Ada ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi, diantaranya 1. Semua ditulis secara lengkap, tersusun, sempurna gitu ya. Lalu yang kedua, penulisan bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan diteliti itu merupakan objek tunggal. Lalu yang keempat, hasil laporan ditulis berdasarkan fakta, jadi sesuai pengamatan. Yang kelima, informasi di hasil laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, informasi tidak mengandung dugaan atau opini dari salah satu pihak. Lalu ada juga ciri-ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, itu menggunakan kata frasa nomina yang diikuti kata pendeskripsi. Misalnya, makanan di dapur. Nah, makanan ini adalah nomina atau kata benda, sedangkan di dapur itu adalah pendeskripsiannya, penjelasannya dari kalimat sebelumnya, yaitu makanan tadi ya. Lalu yang kedua, menggunakan beberapa kata verba relasional. Misalnya kata ialah, adalah, yaitu, digolongkan, terdiri atas, dan lain-lain. Nah, kata verba relasional ini digunakan untuk menyatakan definisi atau pengertian pada istilah tertentu. Misalnya nih, pensil merupakan salah satu alat tulis. Nah, merupakan ini adalah verba relasional. Lalu yang ketiga, menggunakan beberapa kata verba aktif, yaitu kata yang tidak memiliki imbuhan, misalnya makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan beberapa kata penghubung seperti kata dan, atau, serta, sedangkan, tetapi, sementara itu, dan lain-lain. Lalu yang kelima, selalu menggunakan paragraf. Jadi bentuk dari teks laporan hasil observasi itu pasti berbentuk paragraf. Lalu yang keenam, kata yang digunakan adalah kata keilmuan, contohnya omnivora, osteoporosis, degeneratif, mutualisme, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada kalimat definisi dan klasifikasi. Berdasarkan ciri kebahasaan, teks laporan hasil observasi di dalamnya itu mengandung kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Nah, apa sih kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjabarkan pengertian dari suatu hal yang diamati. Kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat klasifikasi adalah kalimat yang menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaan suatu objek dengan mencantumkan 3 hal, yaitu objek yang dilaporkan, dasar pengelompokan, dan jumlah anggota. Kalimat klasifikasi ini biasanya ditandai dengan kata termasuk, digolongkan, terdiri atas,
dan lain-lain. Sampai sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya kalian bisa pelajari lagi di buku paket ya. Jika masih kebingungan, diskusikan di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.